Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan al-Karim al-Mannan ar-Rahim ar-Rahman Khaliq al-Insi wal-Jan Zakir man zakarah وشاكر من شكره وناصر من نصره وغافر ذنب من استغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين وعلامة المؤمنين ودثارة المتقين ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تقشت في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada jalan kebaikan di dunia dan di akhirat melainkan dengan melazimkan takwa. Sungguh tidak ada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat melainkan dengan melazimkan takwa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah di sisa umur kita yang singkat ini pergunakanlah waktu kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, imtisaru awamirihi wajtinabu nawahihi, senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 6 kata yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalamnya al-bala. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada 10 kata di mana Allah mengatakan al-musibah. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan ada 321 Allah menyebutkan kata bala, azab dan musibah. Lalu masuk golongan apakah, masuk kriteria apakah pandemi yang saat ini terjadi, yang sudah hampir 1 tahun setengah melanda kita? Apakah masuk pada kategori bala ataukah masuk pada kategori musibah ataukah masuk pada kategori azab? Ketahuilah bahwasanya bala, azab dan musibah, bala dan azab ataupun musibah yang terjadi menurut sejarah umat terdahulu pernah terjadi hal demikian, bahkan lebih dahsyatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an at-taun. Yang mana at-taun datang merupakan bentuk daripada bala, azab dan musibah.
yang mana taun tersebut datang karena merajalelanya kemaksiatan di muka bumi ini. At-taun datang karena banyaknya manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga at-taun tersebut begitu banyak mematikan dan membunuh manusia. Oleh sebab itu, sebagai seorang hamba yang beriman, apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bala dan musibah yang melanda saat ini? Langkah dan sikap apa yang bisa kita ambil agar bala dan musibah cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, setiap kita mempunyai peranan penting di dalam terangkatnya bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang Allah, dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat atas segala dosa dan kesalahannya dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi Allah dia sudah tidak mempunyai dosa dan kesalahannya lagi. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-taubat yaitu ar-ruju', yaitu kembali, yang artinya kembali ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'dal mufaragah, setelah berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia berpaling daripada aturan-aturan yang Allah berikan, diperintahkan untuk beribadah namun bermalas-malasan dalam ibadah, diperintahkan untuk solat namun lalai di dalam solatnya, diperintahkan untuk bersedekah namun enggan untuk bersedekah karena takut miskin, maka orang tersebut lama jauh daripada Allah. Orang tersebut lama jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada momentum terpenting di dalam kehidupan manusia, yang mana diberikan kesempatan dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadari atas segala kesalahan dan kealpaan yang selama ini dilakukannya. Bagi orang yang mempunyai kesalahan dan dosa yang sudah banyak, maka hal yang paling nikmat dilakukannya yaitu menangis di keheningan malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan meyakini bahwasanya Allah yang menerima tobatnya. Maka itu langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyikapi daripada bala dan musibah yang terjadi saat ini, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab istighfar adalah obat daripada dosa. Likulli da'in dawa wa dawa'uz dzunub al-istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya bersedekah mempunyai peranan penting di dalam terangkatnya dan tertolaknya daripada bala dan musibah yang akan terjadi. Maka itu Rasulullah memerintahkan kita untuk berpagi-pagi di dalam bersedekah, agar bala dan musibah yang harusnya turun ke muka bumi tertolak karena lantaran sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, as-sadaqatu tudfi'u sab'ina baban minal bala. Sedekah itu
menolak daripada 70 bala yang akan turun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tidak harus dengan harta yang banyak. Bersedekah bisa dengan tenaga, bisa dengan fikiran kita. Bersedekah bisa dengan memungut sesuatu yang berbahaya di jalan, ataupun yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk menyikapi daripada bala dan musibah yang terjadi saat ini, yaitu banyak bertawassul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut nama-nama mereka para aulia Allah di dalam setiap doa-doa kita. Membaca wirid-wirid yang mendatangkan keamanan dan keselamatan bagi kita, bagi rumah tangga kita, bagi kampung kita, bagi negara kita dan bagi umat seluruh dunia. Baik itu pembacaan Ratibul Haddad, baik itu pembacaan Ratibul Attas, baik itu pembacaan Burdah, ataupun wirid-wirid yang lain yang mendatangkan keamanan dan tertolaknya bala dan musibah dari muka bumi ini. Maka itu menghadirkan nama-nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap munajat kita, di dalam setiap permohonan dan doa-doa kita, yang mana wasilah dari para mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, musibah dan bala tersebut cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk menyikapi daripada bala dan musibah yang terjadi saat ini, yang dapat kita lakukan yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kejadian yang di luar daripada prediksi akal manusia, maka itu ketika terjadi suatu hal yang besar, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa, wabil khusus doa kunut nazilah, yang mana doa kunut nazilah diperintahkan untuk dibaca dan disunahkan untuk dibaca ketika terjadi hal-hal di luar daripada fikiran manusia. Lalu kapan disunahkan ketika kita membaca daripada kunut nazilah tersebut? Yang pertama, wal ghahtu, yaitu ketika terjadi masa paceklik, ketika ekonomi bangsa sedang morat-marit, sedang defisit. Kemudian yang kedua, wal jaradu, yaitu ketika hama memakan panen para petani. Dan yang ketiga, wal khaufu, yaitu ketika rasa takut yang besar dimiliki oleh manusia. Rasa takut adalah hal yang wajar, namun rasa takut yang berlebihan itulah yang tidak wajar. Oleh sebab itu menurut ahli kesehatan, bahwasanya orang yang mempunyai rasa takut yang sangat besar, maka sama saja dia memasukkan racun di dalam tubuhnya, memasukkan penyakit yang akut di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi atas segala penyakit bagi umatnya, wabil khusus penyakit takut akan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala li ila fi quraisyin ila fihim ila akhiril ayah amina min kulli khaufin. Barang siapa membaca surat di ila fi quraisyin sampai akhir, maka Allah akan menghilangkan rasa takut di dalam dirinya. Maka itu kita disunahkan ketika rasa takut ada di dalam jiwa kita, maka kita disunahkan untuk memperbanyak membaca surat li ila fi quraisyin ila fi rihlatasyita'i wasaib ila akhiril ayah. Rasa takut adalah hal yang manusiawi, namun rasa takut yang berlebihan yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian yang terjadi
yang mana Allah telah menetapkan kejadian tersebut, baik itu memberikan mudarat ataupun tidak bagi kita, maka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah akan menimpa kami melainkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pelindung kami dan kepadanya lah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat inilah yang memberikan kekuatan kita agar tidak mempunyai rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di tempat yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah cepat mengangkat daripada bala dan musibah yang sudah lama ini terjadi. Kemudian bagi mereka yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, baik saudara kita, tetangga kita, teman, kerabat kita, agar Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perhatian khusus untuk negara kita, agar negara kita diberikan keamanan, keselamatan dan ketentraman di dunia dan di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul ala lisani nabil amin, wa idza quri'al quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.